Bab 1717. Tidak ada lagi Nathan di dunia. Nathan masih berjuang seorang diri di dataran terbuka. Kekuatan senjata pembunuh dewa dapat melawan langit. Hampir meruntuhkan dataran terbuka. Tapi ini baru permulaan. Versi terbaru senjata pembunuh dewa. Kotak energi terisi penuh. Ada 8 unit senjata versi terbaru. Biaya produksi membutuhkan lebih banyak uang dan sumber daya. Risikonya juga sangat tinggi, terutama kotak energi versi terbaru lebih sulit dikendalikan. Karena peralatan yang sama, namun perlu mengeluarkan kekuatan ganda. Kesulitannya sangat besar, terutama teknis yang dibutuhkan lebih tinggi. Mereka juga khawatir jika pengendaliannya tidak baik. Kotak energi akan meledak, yang akan mencelakakan penggunanya. Ernest Suarez juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Apa senjata pembunuh dewa versi terbaru berfungsi? Itu semua tergantung pada penggunaan dalam pertempuran asli. Tuan, 8 unit sudah mengunci target. Segera. 8 senjata pembunuh dewa versi terbaru semuanya mengunci Nathan. Ledakan dia. Habiskan semua kotak energi. Aku tidak percaya dia tidak bisa mati. Teriak Ernest Suarez. Senjata pembunuh dewa versi terbaru hanya memiliki 80 kotak energi. Karena terlalu sulit untuk diproduksi. Hanya bisa diproduksi dalam jumlah terbatas. Senjata pembunuh dewa versi terbaru secara teoritis dapat menghancurkan Master Mahatinggi Jagat 6 dalam sekejap. Tidak bisa dibayangkan jika seluruh 80 kotak energi ditembakkan pada Nathan. Guru, cepat mundur. Guru tidak akan bisa menahannya. Ya, Guru, aku mohon. Cepat mundur. Titik. Aaron Garrett dan yang lain yang berada di belakang benar-benar tidak tega melihat Nathan berdiri di depan seorang diri. Aku tahu maksud guru. Jika dia tidak memblokir habis semua senjata pembunuh dewa, dia tidak akan berhenti. Benar. Selama senjata ini masih ada, itu akan menjadi ancaman bagi Neslandia. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk membuat musuh menghabiskan semua kotak energi. Yang lain sangat terkejut. Agar musuh menghabiskan senjata mereka, dia lebih memilih menjadi target hidup. Ya betul. Itulah guruku. Aaron Garrett dan yang lain berteriak. Nada mereka penuh rasa bangga. Juga sedikit rasa sedih. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya di mana guru sedang diledakkan. Tetapi mereka tidak bisa membantu apapun. Tanpa perintahku, semuanya tidak boleh melangkah maju. Suara Nathan masih terdengar di telinga mereka. Guru harus bertahan. Semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka berharap Nathan mampu bertahan. Semua orang mengerti bahwa langkah selanjutnya adalah serangan dari senjata pembunuh dewa versi terbaru. Bunuh Nathan, teriak Ernest Suarez. Duar. Senjata pembunuh dewa versi terbaru ditembakkan bersamaan. VTTT. Meskipun pengguna yang menembakkan senjata mengenakan pakaian pelindung khusus, mereka ikut tercabik-cabik oleh hentakan balik senjata tersebut. Menakutkan. Semua orang tersentak. Kekuatan senjata pembunuh dewa versi terbaru sangat menakjubkan. Duar. VTTT. Setiap kali senjata pembunuh dewa ditembakkan, Nathan terhentak mundur. Darah menyembur dari mulutnya. Rupanya dia juga tidak bisa menahan senjata pembunuh dewa terbaru. Teruskan. Ayo teruskan. Desak Ernest Suarez. Duar. Ernest Suarez juga mengerahkan semuanya. Dalam waktu singkat, semua kotak energi habis. Kekuatan senjata ini terlalu menakutkan. Sangat menakutkan. Nathan diledakkan lagi dan lagi. Duar. VTTT. Tiba-tiba, kotak energi ke-67 meledak di tubuh Nathan. Dia seketika menghilang. Dia diledakkan hingga menghilang di depan mata ratusan ribu orang. Bab 1718. Aspida. Bum. Hanya saja total 80 kotak energi diluncurkan hampir bersamaan. Nathan diledakkan sampai menghilang. 13 tembakan yang tersisa semuanya memukul tanah kosong. Membuat area itu penuh dengan lubang. Seperti adegan hari kiamat. Sudah tidak ada. Nathan Clark sudah tiada. Berhasil. Kita berhasil.
Sorakan dari aliansi Dominion. Ini seperti memenangkan pertempuran besar. Ernest Suarez bahkan berteriak. Tidak akan ada lagi Nathan Clark di dunia ini. Aku satu-satunya raja dari Neslandia. Ingat namaku Ernest Suarez. Semua orang yang hadir memandang Ernest Suarez dengan kagum. Tidak ada yang mengira bahwa orang biasa akan menjadi faktor penting dalam membalikkan situasi perang. Siapa yang bisa membayangkannya? Bukankah Nathan Clark kuat? Ratusan ribu pasukan utama aliansi Dominion di perbatasan barat dikalahkan olehnya. Dia membunuh Master Mahatinggi Jagat 5 dan 6. Seperti menyembeli ayam dan sapi. Tapi akhirnya dia dibunuh oleh senjata pembunuh dewa Ernest Suarez. Mulai sekarang, nilai Ernest Suarez akan melonjak tajam. Dia benar-benar menjadi raja yang diperebutkan semua orang. Mimpinya menjadi seorang raja akan terwujud dengan mudah. Menang. Kita menang. Li Jeongguo dan yang lain segera memberitahu Richard tentang berita itu. Menang. Nathan Clark terbunuh. Rintangan terbesar kita hilang. Jika Gandala berhasil direbut, kita seutuhnya bisa menang. Neslandia akan berada di bawah kendali kita. Mereka telah melihat gambaran kemenangan. Richard sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, seseorang datang mencarinya. Setiap orang mengenakan setelan hitam dengan logo perisai hitam di dada. Setelah Richard melihat mereka, raut wajahnya berubah. Orang yang datang adalah organisasi misterius nomor 1 negara Waregel, Aspida. Aspida memiliki sejarah panjang. Anggotanya memiliki kekuatan gaib. Mereka memegang kekuatan dan rahasia paling misterius dari Waregel bahkan seluruh dunia. Mereka berbeda dari prajurit Fradron. Mereka benar-benar menguasai kekuatan yang mengerikan. Biasanya bertanggung jawab atas semua jenis peristiwa supranatural yang mengerikan. Kabarnya perjanjian para dewa diberikan oleh Aspida atas permintaan para penguasa. Richard dan yang lain juga ketakutan saat menghadapi Aspida. Hentikan. Neslandia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Jangan pernah meremehkan singa timur yang sedang tertidur ini. Jika kamu mendesaknya, dia akan bangun. Agen Aspida berkata lugas dan membujuk. Richard tersenyum. Ya, kami memang mendesak Neslandia untuk keluar. Tapi dia tetap bukan lawan kita. Selanjutnya, kalian akan melihat kami yang sedang menguasai Neslandia. Terserah kalian saja. Agen Aspida berbalik dan pergi. Mereka hanya mengingatkan aliansi Dominion. Di zona perang perbatasan timur, Guru, Aaron Garrett dan yang lain menyaksikan Nathan menghilang dalam ledakan. Semua orang menjerit histeris. Nathan menghilang begitu saja di depan mata mereka. Semuanya terlalu mendadak. Untuk waktu yang lama, mereka tidak percaya bahwa semua ini kenyataan. Di sisi lain, Ernest Suarez berteriak. Semuanya maju. Serang. Cepat hancurkan zona perang perbatasan timur. Ernest Suarez memberi perintah. Pasukan aliansi Dominion menyerang seperti air bah. Pihak Aaron Garrett kecil dan lemah. Selain itu, semua orang tenggelam dalam rasa sedih karena kehilangan Nathan. Mereka menduga dalam waktu setengah jam, semua akan musnah. Semuanya bergerak ke utara, bergabung ke Gandala. Pasukan di belakang Ernest Suarez dan yang lain juga mulai bergerak. Lagi pula, Aaron Garrett dan yang lain lemah dan tidak bisa bertahan. Beraninya kalian para barbar memprovokasi Neslandia. Pada saat ini, terdengar suara seperti guntur menggelegar di langit. Bersambung.